Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah mengabarkan bahwa manusia bisa selamat dan bahagia di akhirat itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Karena sesungguhnya sebanyak apapun ibadah yang dilakukan seorang hamba tidak akan cukup ditukar dengan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah. Rahmat Allah artinya pemberian Allah atas dasar kasih sayangnya, atau bisa disebut karunia Allah. Rahmat bisa berupa ampunan dosa, perlindungan, petunjuk, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Setiap detik, setiap ruang yang kita tempati, selalu ada rahmat Allah. Kadar seorang hamba memperoleh rahmat sesuai dengan kedekatannya dengan Allah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takorubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil atau perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya akan aku berikan. Dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 103-104. Setiap manusia tentunya menginginkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi manusia banyak yang tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan oleh manusia itu sendiri. Adapun di antara ciri-ciri manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang pertama, yaitu orang-orang yang lalai. Adalah mereka golongan manusia yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengunci mati akan hati, pendengaran dan penglihatan mereka dari kebaikan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kesempatan untuk bertaubat, tetapi mereka tetap dengan kesesatannya, sehingga menyebabkan mereka lalai dari mengingat Allah dan lalai dalam beribadah kepadanya, sehingga merugilah mereka dengan sebenar-benar kerugian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka itulah orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Quran Surah An-Nahl ayat 108-109. Yang kedua, golongan syaitan atau lupa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu golongan manusia yang menuruti hawa nafsunya, dan mereka juga berkawan dengan syaitan dalam kehidupannya. Ketahuilah bahwasanya syaitan itu membuat sesuatu yang buruk itu agar terlihat baik, yang menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan jauh dari rahmat-Nya. Allah SWT berfirman, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang merugi. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 19. Yang ketiga, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang mengira bahwa Allah SWT telah memberi mereka keburukan dan menjauhkannya dari kebaikan yang mereka kehendaki. Tetapi itulah seburuk-buruk persangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberi kebaikan kepada sekalian manusia, bahkan kepada manusia yang tiada menyembahnya, sekalipun jika kamu memikirkan, namun sedikit juga di antara kamu yang berterima kasih. Allah SWT berfirman, dan itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. Dugaan itu telah membinasakan kamu, sehingga jadilah kamu termasuk orang yang rugi. Quran Surah Fusilat ayat 23. Yang keempat, mengada-adakan dusta kepada Allah, yaitu mereka yang di dunia bersusah payah untuk mencari pujian manusia, bahwa adalah ia orang yang paling baik ucapannya dan perbuatannya, dan juga mengatakan sesuatu yang baik, sedang sesuatu yang baik yang ia sampaikan itu tidak ada pada dirinya. Atau seumpama pemimpin yang memiliki kekuasaan, yang dengan kekuasaannya ia berbuat dengan sekehendaknya dan tidak berbuat adil kepada umatnya, sedang di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka barang siapa mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 94. Yang kelima, aniaya, yaitu mereka yang tidak berlaku adil terhadap sesama, yang cenderung merugikan orang lain demi keuntungan yang akan diperoleh untuk dirinya sendiri. Atau seumpama manusia berbuat kecurangan yang nyata dalam kehidupannya, dan manusia yang kerap menganiaya orang lain dan dirinya sendiri, walaupun karena kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh perbuatannya. Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 29-30. Yang keenam, mentaati pemimpin yang zalim. Janganlah kamu mengikuti pemimpin yang zalim, yang tiada hendak berlaku baik di antara sesama kamu, dan yang menyuruh kamu untuk terjun kepada lembah kebinasaan, karena sesungguhnya ia adalah musuhmu. Maka hendaklah kamu menasihatinya dan mengembalikannya kepada jalan kebenaran. Namun, jika ia masih bersikeras dengan atas apa-apa yang ada padanya, niscaya binasalah kamu sebelum itu, sedang ia adalah orang yang paling buruk di sisimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh jika kamu menaati manusia yang seperti kamu, niscaya kamu merugi. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 34. Yang ketujuh, percaya pada kebatilan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan suatu keputusan hukum atas manusia, tapi sebagian manusia ada yang memilih mengingkari keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan lebih menyukai segala keputusan yang batil yang ada pada manusia, sedang kamu berkata bahwa itulah suatu putusan yang sebaik-baiknya. Allah SWT berfirman, katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Ankabut ayat 52. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mereka yang senantiasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya mereka termasuk golongan orang-orang ahli neraka yang telah kehilangan diri dan keluarga mereka pada hari kiamat, karena mereka telah berlaku zalim sesama mereka,
sehingga mereka memperoleh siksa serta azab yang kekal dan selama-lamanya. Semoga kita semua terhindar dari golongan tersebut, sehingga kita semua diberi rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.